Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Raditya Dharma dari kelas 1B Prodi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital. Di sini saya akan menerangkan tentang modulasi AM, modulasi FM, dan modulasi pulsa. Dan sekalian juga akan membahas tentang soal-soal dan penyelesaian-penyelesaiannya. Modulasi AM adalah teknik modulasi yang dimana amplitudo gelombang pembawa carrier wave diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Lalu yang kedua adalah modulasi FM. Modulasi FM adalah teknik modulasi yang dimana frekuensi gelombang pembawa carrier wave diubah sesuai dengan sinyal informasi yang ingin ditransmisikan. Yang ketiga adalah modulasi pulsa. Modulasi pulsa adalah teknik modulasi yang digunakan dalam komunikasi digital untuk mentransmisikan sinyal digital dalam bentuk pulsa-pulsa diskrit yang memiliki amplitudo tetap. Di sini ada beberapa soal yang diambil dari permodulasinya. Ada 2 soal dan penyelesaian-penyelesaiannya. Contoh soal nomor 1. Jika amplitudo pembawa sebuah sinyal AM adalah 5V dan persentase modulasi adalah 50%, hitunglah amplitudo sinyal modulasi. Untuk menghitung amplitudo sinyal modulasi dalam modulasi AM, kita menggunakan persentase modulasi. Nah, persentase modulasi ini bisa kita lambangkan M. Jadi nanti untuk persentase perubahan amplitudo sinyal modulasi terhadap amplitudo pembawa. Nah, dalam kasus ini kita mempunyai amplitudo pembawa sebesar 5 volt dan persentase modulasi atau kita bisa lambangkan M itu sebesar 50%. Nah, untuk persentase modulasi itu kita bagi dulu dengan amplitudo pembawa. Nanti kita kalikan dengan 100%. Selanjutnya ketika kita ingin mencari amplitudo modulasi AM, mari kita gunakan rumus seperti berikut. 50% sama dengan dalam kurung AM per V dikali 100%. Nah, setelah itu kita dapat menggalikan persamaan tersebut untuk mencari amplitudo modulasi AM. Rumusnya adalah AM sama dengan 50% per 100% dikali 5 volt. Nah, kita dapatkan 0,5 dikali 5 volt, jadinya kita dapatkan hasil 2,5 volt. Modulasi FM. Nah, di sini ada soal. Yang pertama, soalnya adalah jika frekuensi pembawa sebuah sinyal FM adalah 100 MHz dan indeks modulasinya adalah 2, hitunglah deviasi frekuensi maksimum yang terjadi saat sinyal modulasi memiliki frekuensi maksimum 5 kHz. Berikut adalah penyelesaiannya. Menurut penyelesaiannya, kita gunakan rumus delta F sama dengan beta dikali FM, yang dimana delta F sendiri itu melambangkan deviasi frekuensi maksimum, lalu beta sendiri itu melambangkan indeks modulasi, dan FM itu melambangkan frekuensi maksimum sinyal modulasi. Nah, dalam kasus ini frekuensi pembawa FC adalah 100 MHz. Lalu indeks modulasi atau bisa disebut beta adalah 2 dan frekuensi maksimum sinyal modulasi atau FM adalah 5 kHz. Pertama-tama kita perlu mengkonversikan semua nilai frekuensi menjadi Hz agar mudah untuk menghitungnya. Jadi kita samakan dulu agar sama satuannya. Nah, FC sama dengan 100 MHz sama dengan 100 dikali 10 pangkat 6 Hz. FM sama dengan 5 kHz sama dengan 5 dikali 10 pangkat 3 Hz. Ketika semua sudah
terkonferensi menjadi Hz semua satuannya, maka selanjutnya kita dapat menghitung deviasi frekuensi maksimum delta F. Di sini kita menggunakan rumus delta F sama dengan beta dikali Fm. Nah, sama dengan 2 dikali 5 dikali 10 pangkat 3 Hz sama dengan 10 dikali 10 pangkat 3 Hz. Nah, kita dapatkan hasil 10 kHz. Jadi, deviasi frekuensi maksimum yang terjadi saat sinyal modulasi memiliki frekuensi maksimum 5 kHz adalah 10 kHz. Untuk contoh soal modulasi pulsa, yang pertama adalah sebuah sinyal pulsa dengan lebar pulsa 20 µS digunakan dalam modulasi pulsa. Jika frekuensi pulsa adalah 10 kHz, berapa duty cycle yang diperlukan untuk menghasilkan sinyal pulsa dengan amplitudo yang diinginkan? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu untuk menghitung duty cycle dalam modulasi pulsa, kita perlu tahu waktu pulsa on atau waktu pulsa saat aktif dalam satu periode. Nah, di duty cycle DC ini dinyatakan dalam persentase dan merupakan rasio antara waktu pulsa aktif dengan periode. Nah, dalam kasus ini lebar pulsa atau pulse width adalah 20 µS dan frekuensi pulsa adalah 10 kHz. Langkah pertama yaitu kita perlu menghitung periode atau bisa dilakukan dengan T dari frekuensi pulsa. Jadi T sama dengan 1 per F, T sama dengan 1 per 10 kHz, T sama dengan 100 µS. Selanjutnya kita dapat menghitung waktu pulsa aktif atau pada saat pulsa itu on time pada satu periode. On time sama dengan lebar pulsa sama dengan 20 µS. Nah, ketika kita sudah melakukan itu semua, nantinya kita dapat menghitung duty cycle atau bisa dilambangkan dengan huruf D dan C, DC. DC sama dengan dalam kurung on time per T kali 100% sama dengan 20 µS per 100 µS dikali 100%. Nah, akhirnya kita dapatkan hasil 20%. Jadi untuk menghasilkan sinyal pulsa dengan lebar pulsa 20 µS dan frekuensi pulsa 10 kHz diperlukan duty cycle sebesar 20%. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.